unta, di Indonesia ada kuda. Hai semua, perkenalkan nama saya Umaira Arsy Saputro atau dipanggil Aira dari kelas 1D. Kali ini saya akan bercerita kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 28 Rajab tahun 621 Masehi. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah kenaikannya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada suatu hari setelah sholat Isya, Rasulullah tidur agar bisa bangun untuk sholat tahajud. Dan tiba-tiba malaikat Jibril datang menggendara Rasulullah untuk menjalani perjalanan Isra Mi'raj. Tiba-tiba sebelum berangkat, malaikat Jibril berdoa kepada Rasulullah untuk mensucikan hati beliau. Rasulullah menaiki buruk bersama malaikat Jibril dan Mikail dan tiba di Masjidil Aqsa. Di sana mereka melaksanakan sholat berjamaah dipimpin oleh Rasulullah SAW. Setelah sholat, Rasulullah diajak melalui 7 langit dan bertemu dengan para nabi. Di Sidratul Muntaha, Rasulullah menerima wahyu tentang kewajiban sholat. Awalnya sholat diwajibkan 50 waktu dalam sehari semalam. Pada akhirnya perintah sholat dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 5 waktu karena manusia tidak akan mampu melaksanakannya. Sholat 5 waktu yaitu adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi sebagai umat Islam kita tidak boleh meninggalkan sholat karena sholat adalah rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh setiap orang muslim. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah singkat perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa salat ya le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Jogja melihat larva. Larva mati dimakan cumi-cumi. Perkenalkan saya Kang Arfa, datang ke sini membawa satu kisah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kisahnya. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bermula pada tanggal 27 Rajab saat Nabi Muhammad tidur di kamarnya. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril, Mikail dan Isra. Assalamualaikum ya Muhammad, kami diutus Allah untuk mengajakmu. Lalu Nabi Muhammad pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan buruk. Sampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad diajak Jibril untuk naik ke langit ke-7. Di setiap lapisan langit, Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi yang terdahulu. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di situ Nabi Muhammad ditunjukkan bahwa ada orang yang masuk surga dan ada orang yang masuk neraka. Lalu Nabi Muhammad lanjut naik ke lapisan langit kedua ketika sampai ke-7. Di lapisan langit ke-7, Nabi Muhammad ingin naik lagi. Lalu Jibril menjawab, waduh Rasul, kami hanya diutus Allah untuk sampai di sini saja. Kami tidak bisa mengajakmu lagi. Lalu Nabi Muhammad pergi sendiri.
Lalu Allah mengajak bicara Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, perintahkan umatku untuk sholat 50 kali sehari semalam." Dan Nabi Muhammad menjawab, "Baik ya Allah, akan ku sampaikan perintah itu ke umat-umatku." Lalu Nabi Muhammad kembali turun. Tapi sesampainya ke-6, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, "Pesan apa yang kau dapat dari Allah?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Sholat 50 kali sehari semalam." Lalu Nabi Musa menjawab, "Waduh ya Rasul, mintalah keringanan. Umat yang besar aja gak mampu sholat 50 kali sehari semalam. Apalagi umatmu yang kecil ya Rasul." Lalu Nabi Muhammad kembali meminta keringanan. "Mohon maaf ya Allah, 50 kali terlalu banyak." Lalu setelah bolak-balik, akhirnya sholat yang awalnya 50 kali menjadi 5 kali. Perintah itu yang disampaikan Nabi Muhammad ke umat-umatnya. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat kita. Sekian cerita dari Kang Arfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zidna dari kelas 3A akan bercerita tentang Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Isra artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj artinya perjalanan menuju langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Peristiwa itu terjadi selama 1 malam dengan mengendarai hewan buraq. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Saat di langit ketujuh, Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah, yaitu salat 50 kali 1 hari. Tetapi Nabi Muhammad meminta keringanan, pada akhirnya menjadi salat 5 waktu. Sejak saat itu, umat muslim wajib melaksanakan salat 5 waktu. Saya mau pantun nih, bunga putih bunga melati, bunganya tumbuh lebat. Isra Mi'raj kita peringati, jangan lupa dalakan salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samida Jahana Zakira dari kelas 4C. Di kesempatan kali ini Samida akan menceritakan tentang peristiwa mengerikan yang dulu pada perjalanan Mi'raj. Kita semua pasti tahu bahwa perjalanan Mi'raj, perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Masjid Al-Aqsa di Madinah, lalu menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Pada menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi lain seperti Nabi Adam di langit pertama, Nabi Yahya di langit kedua, dan seterusnya. Tapi Sabita tidak akan bercerita tentang itu. Sabita akan menceritakan tentang peristiwa mengerikan yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab At-Tardir ala Qisatil Mi'raj dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat beberapa peristiwa mengerikan yang belum pernah ia lihat di bumi. Salah satunya adalah berikut. Nabi Muhammad SAW melihat orang yang kepalanya pecah.
Ketika kepalanya pecah, kepalanya kembali lagi, lalu pecah, lalu kembali lagi. Nabi Muhammad pun kebingungan dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Mereka adalah orang yang kepalanya berat ketika melaksanakan sholat fardu." Peristiwa berikutnya adalah Nabi Muhammad SAW melihat orang yang memakan rumput seperti unta dan orang yang memakan pohon dori dan zakum. Kalian tahu nggak sih pohon dori dan zakum itu apa? Pohon dori dan zakum adalah pohon yang berduri dan busuk. Dikisahkan bahwa pohon dori dan zakum adalah pohon yang akan menjadi makanan orang di neraka jahanam. Kejadian berikutnya yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW adalah ada kaum yang kukunya panjang dan terbuat dari tembaga. Lalu mereka mencakar-cakar tubuhnya sendiri hingga berdarah. Nabi Muhammad pun kebingungan dan bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril pun menjawab, "Mereka adalah orang yang menggibahi orang lain tapi mereka sendiri melakukannya." Yang berikutnya adalah Nabi Muhammad SAW melihat orang yang lidahnya dipotong oleh gunting besi. Ketika lidahnya terpotong, lidahnya kembali lagi, lalu terpotong lagi. Nabi Muhammad pun kebingungan dan bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril pun menjawab, "Mereka adalah penceramah atau orang yang suka memberi nasihat, tapi mereka sendiri melakukannya." Dari cerita-cerita berikut, kita pasti bisa mengambil hikmahnya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kejadian-kejadian mengerikan ini kepada Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, agar kita lebih rajin sholat fardu. Yang kedua, agar kita tidak lupa mengeluarkan zakat. Yang ketiga, agar kita selalu menjaga lisan dan perbuatan kita. Sekian dulu dari Sabita. Semoga kita semua terhindar dari siksa neraka dan selamat di dunia wal akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat sih? Saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Tiara Putri Kencana. Saya dari kelas 5A dan saya akan menceritakan peristiwa Isra Mi'raj. Pada malam hari tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW sedang beristirahat di Masjidil Haram, Mekah. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dan membawa seekor burak. Tahu nggak sih apa itu hewan burak? Hewan burak yaitu hewan yang memiliki kepala seperti kepala manusia, tubuh seperti hewan kuda, dan sayap seperti sayap burung. Kemudian Nabi Muhammad menunggangi budak tersebut bersama dengan malaikat Jibril. Beliau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad melihat beberapa keajaiban juga loh, seperti gunung-gunung yang terjal, lembah-lembah yang dalam, dan sungai-sungai yang mengalir, serta melihat beberapa malaikat yang memiliki tugas-tugas tertentu. Setelah beberapa jam berlalu, Nabi Muhammad tiba di Masjidil Aqsa. Beliau juga melihat beberapa nabi-nabi lainnya, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Mereka semua sedang beribadah dan berdoa bersama-sama. Kemudian Nabi Muhammad naik ke langit ke-7 yang disebut sebagai apa? Hayo! Ya, yang disebut juga sebagai Sidratul Muntaha. Di sana beliau juga melihat beberapa keajaiban seperti surga dan neraka, serta melihat beberapa malaikat yang memiliki tugas-tugas tertentu.
Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari. Namun setelah Nabi Muhammad berdiskusi dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad kembali kepada Allah dan meminta untuk mengurangi jumlah sholat menjadi 5 kali dalam sehari. Allah pun menerima permintaan dari Nabi. Jadi teman-teman, peristiwa Isra Mi'raj ini memiliki makna yang sangat dalam agama Islam karena menunjukkan kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad serta menekankan pentingnya sholat dalam rukun Islam. Teman-teman, Tiara boleh bantu? Ubur-ubur ikan lele. Sekian dari Tiara, terima kasih Le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi